Ya, mudah-mudahan ini sudah bergabung semua. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi Mengawali kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan PPG hari ini diberikan kelancaran dan membawa keberkahan manfaat untuk kita semua. Berdoa saya antarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, kalau melihat wajah Bapak Ibu hari ini, ya insya Allah sehat. Tapi ada semburat wajah di situ kekecewaan. Ya, kenapa kekecewaan? Karena liburan 2 hari sudah selesai. Ini harusnya liburan ditambah lagi seminggu. Nih, mahasiswa dosen senang semua ini. Ya, ini karena liburan berakhir dan hari ini adalah hari Senin. Namanya Isnin itu hari kedua. Ya, kalau namanya Ahad itu hari pertama. Ya, hari pertama itu libur. Ya, Sabtu ya Sabat itu hari ketujuh. Ya, jadi hari ketujuh hari pertama libur kita. Hari pertama terus dilanjutkan hari kedua ini bekerja. Ya, itu masih ada sisa-sisa kepengen libur. Ya. Tapi alhamdulillah kelas kita ya walaupun kemarin libur tapi hari ini sudah hadir semua ya, anggotanya ada 13 orang. Meskipun ya untuk sampai kepada frekuensi optimal itu kalau hari pertama belum biasanya. Ya kalau mesin itu mesin diesel itu lah panasnya agak lama ya. Tapi insya Allah nanti mudah-mudahan kita diberi kesehatan kekuatan ya untuk sampai tidak hanya menuntaskan kegiatan pada pekan ini, tapi juga untuk kegiatan PPG dan kegiatan kita yang lain. Saya mau mengambil kenang-kenangan dulu, lihat di kamera, saya foto ya, untuk laporan ke Kaprodi Bumul. Ayo kelompok 1 ini sudah hadir semua, dan semuanya tersenyum, walaupun ada semburat kecewa karena liburnya sudah selesai ya. Senyum 228, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 8 cm ke bawah. Mulutnya. Bukan huruf N tapi huruf U ya. 1, lihat kamera semua. Sari, are you in here? Mohon izin menggunakan 2 akun, Bapak. Oh, menggunakan 2 akun di sing siji. Iya, Sari. Oh ya wes. Alhamdulillah Sari ada 2 ya. Berarti anggota kita ada 13 ya. 1, 2, 3. Yes. Sebentar, saya pindah ke Word dulu supaya tersimpan. Ini kalau laptop lama ya begini ya, sebentar. Yes. Sambil menunggu, memang untuk kegiatan PPG ini kegiatan yang panjang ya, sama seperti kalau Bapak Ibu semua, mahasiswa semua mengikuti kegiatan PGP, program guru penggerak ya, ini sampai berbulan-bulan ya. Jadi kita harus jaga kondisi kesehatan ya, terutama adalah perasaan nyaman, perasaan senang, ini yang terutama. Jangan sampai kita bosan dengan kegiatan kita. Karena ini PPG saya lihat ini kawan-kawan juga pasti memahami, seluruh mahasiswa ya, berputar-putar. Ya, PPG kita ini berputar-putar, isinya ya itu diulang-ulang ya, masalah, alternatif solusi, terus kemudian apalagi pengembangan ya, terus memberikan itu diulang-ulang terus ya. Ya tidak apa-apa, tetapi jangan sampai bosan, tetap cinta saja. Nah gimana, enggak ada yang lain ya, cuma ini adanya. Sama seperti waktu kita memilih suami atau istri kita ya, dulu waktu muda kita bercita-cita,
Ya tahu Mas Hafid ya, bercita-cita. Mas Hafid mau menikah apa belum enggak tahu saya ini. Belum, Pak. belum punya pengalaman. Dulu waktu muda kita bercita-cita untuk mendapatkan suami atau istri yang tampan, yang cantik, ya, yang gagah, kaya raya, mertua kaya, pokoknya segalanya. Itu cita-cita pertama kita ya. Tetapi mencari yang seperti itu ternyata tidak ada. Begitu ada, ya, wis, terus standar kita turun. Akhirnya ketemu dengan suami dan istri kita sekarang, dan ternyata itu yang diberikan oleh Tuhan yang terbaik untuk kita. Ya. Ini Mas Hafid tolong didengarkan karena belum memiliki bekal yang seperti ini yang dimiliki kawan-kawan yang sudah punya pengalaman. Ini mungkin yang belum, tidak hanya Mas Hafid ya, ada beberapa ini ya karena muda-muda. Tapi sebagian pasti sudah. Gitu. Dulu awal peserta PPG itu adik-adik saya persis ya. Jadi umurnya adik-adik saya persis. Kalau kepala sekolah dan pengawas sekolah itu masih ada beberapa di awal kegiatan itu kakak-kakak kelas saya. Nah, jadi sehari-hari Pak Mas Guri ini sebagai Ketua LPD, Lembaga Penyelenggara Diklatnya UNS. Nah, salah satu kegiatannya yaitu menyelenggarakan diklat calon kepala sekolah, calon pengawas sekolah, ya, sekaligus penguatan ya kepala sekolah dan penguatan pengawas sekolah. Dulu waktu awal ada kegiatan diklat kepala sekolah dan PPG ya, peserta diklat kepala sekolah dan pengawas sekolah itu kakak-kakak kelas. Ya, jadi saya menjabat sebagai Ketua LPD sudah 3 tahun ini, 2 tahun ya, 2020 awal. Berarti 2 tahun. Waktu itu masih pengajar biasa di diklat calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Itu kakak-kakak kelas saya. Ya, begitu tahun berganti ternyata sebaya yang menjadi calon kepala sekolah dan pengawas sekolah sebaya. Terus tahun berganti menjadi adik-adik saya. Nah, sekarang mungkin semuanya adik-adik saya, ya, termasuk juga di PPG. Dulu waktu ngajar pertama kali di Pasca Sarjana UNS, saya itu umur 27 tahun, sudah punya ijazah S2. Begitu saya mau ngajar, nah, mahasiswa saya minta untuk masuk kuliah, ya, karena bergerombol di luar ruang kuliah itu mereka bertanya, di dosennya gitu ya. Jadi mencari, menyangsikan dosennya mana gitu. Enggak tahunya dosennya yang bertanya itu masih muda saat itu. Karena waktu itu saya umur 27, mahasiswa ini udah tua-tua kok. Sekarang udah kepala dinas, sudah purna gitu ya. Tahun 2001 itu waktu pendirian pertama untuk S2. Nah, sekarang mahasiswa itu anak-anak saya ya, sudah seperti lulusan-lulusan baru yang S2 itu. Sama seperti Anda semua ini ya, seperti anak-anak saya tapi kakaknya gitu ya. Anak saya Mbarep itu baru lulus S1 kemarin 1 tahun, 2 tahun ya, sudah kerja di Jakarta. Ya kira-kira seperti adik kalian lah gitu. Karena itu ya berbangga sekali saya ikut membersamai untuk mahasiswa PPG ini ya, Bu Mul, Prof Sulis, Bu Tina, Pak Mas ini angkatan-angkatan yang oversek ya, lewat 50 tahun, lewat 50 tahun. Ya, tapi membersamai anak-anak muda yang nanti akan menjadi tonggak ya di dalam pembelajaran di sekolah. Jadi satu, apresiasi lagi, memberikan semangat setelah libur akhir pekan supaya kita join lagi, ya, join lagi, nyetel lagi, nyegrup lagi di pembelajaran kita untuk PPG. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan PPG ini sekali lagi kita jangan bosan ya. Ini kalau kita lihat sejak awal di dalam struktur kurikulumnya, ini termasuk kurikulum yang baru. Maka kalau kita lihat kurikulum baru ini ada pergeseran dengan kurikulum yang lama. Maka kemarin itu sudah di dalam awal kita waktu waktu sosialisasi kurikulum baru ini, ada beberapa yang terkait dengan penguatan pemahaman oleh dosen maupun mahasiswa yang masih belum pas ya. Termasuk barangkali saya juga ya. Kenapa? Karena ini saja nih genai itu di mana posisi dari pendalaman, posisi dari LK-LK itu, karena ada pergeseran dengan yang tahun lalu itu.
Ya, jadi dalam konteks ini saya pesan kepada kelompok 1, kepada seluruh mahasiswa PPG Kimia angkatan tahun ini, no problem with this situation ya. Jadi kalau nanti ada situasi yang seperti ini enggak apa-apa, semuanya disinkronisasi saja. Jadi tidak usah menjadi loh ini terus protes, enggak perlu ya. Cukup Anda sinkronisasi saja. Jadi tolong kata kuncinya ini diterapkan betul, sinkronisasi. Misalkan hari ini ada 3 pengampu, Pak Mas, Bendang, dan satu lagi siapa ya? Kelompok 3 itu. Ada 3, ya, Pak Mas Guri, Bendang, dan Bu Bakti kalau tidak salah. Ya. Nah, nanti di dalam membersamai Bapak Ibu, termasuk dari Bapak Ibu juga, nanti ada kedalaman yang agak berbeda, ada kelingkupan yang agak berbeda ya dari sisi apa yang kita tuntaskan tuh hari ini. Tidak masalah ya. Jadi don't worry about your learning ya, don't worry about your situation. Ya, semuanya itu disinkronkan. Yang penting satu dulu presensi ya. Presensi harus hadir, satu itu. Jangan sampai mahasiswa lupa tidak presensi karena akhir kegiatan sinkronis itu selalu kita memverifikasi. Setiap dosen itu akan memverifikasi terhadap kehadiran mahasiswa. Walaupun kita tahu itu hadir, tapi kalau belum ada masuk kita tidak bisa apa-apa. Ya, di dalam daftar hadir di LMS 1 daftar hadir harus ada. Yang kedua itu adalah tingkat keterselesaian tugas. Ya, jadi keterselesaian tugas itu apa? 1 LK. Ya, LK itu tolong dikerjakan semua. Pak, LK-nya masih bingung, no problem. LK-nya saya isi apa kok berbeda dengan teman? No problem. 1 itu tugas yang baik adalah tugas yang selesai, bukan tugas yang sempurna. Ini tolong kata kunci kedua ya. Kata kuncinya hari ini, quote kita hari ini adalah ya, the best study is finished best ya. Apa namanya itu ya? Tugas yang baik itu adalah tugas yang selesai. Ya, bukan tugas yang sempurna. Jangan mencari kesempurnaan karena tidak akan selesai. Jadi kalau Anda perbaiki terus melihat punya teman, loh kok ada ininya, mbok tambahi lagi. Loh ada sana kok malah tidak ada, mbok hapus lagi. Bolak-balik no dihapus ditambah apa. Jadi tolong begitu merasa itu sudah cukup, selesai. Jadi selesaikan seluruh SK, LK ya, dan unggah pada saatnya. Ya, kami akan memantau tetapi tidak selalu real time Bapak Ibu ya, tetapi data recording Bapak Ibu mengunggah itu ada. Jadi LMS kami itu tahu Bu Novi mengunggah tanggal berapa, jam berapa, Bu Ilyana mengunggah tanggal berapa, jam berapa, kami tahu. Walaupun tidak seketika kami setelah due date unggahan selesai kami memeriksa, tidak. Tapi berbasis pada data unggahan itu kami akan memverifikasi, oh Bu Novi ngirim tidak terlambat, Bu Ilyana ngirim tidak terlambat. Oh Mas Hafid kok terlambat walaupun 1 detik. Enggak ya Mas Hafid, tepat waktu juga. Jadi begitu, tolong selesaikan tugas LK dan unggah pada saatnya. Apapun yang terjadi apabila itu sudah terselesai, unggahan waktunya itu sudah due date-nya sudah sampai, unggahlah. Pak saya ada yang belum poin ini, unggahlah. Nanti diperbaiki pada saatnya ya. 1 LK, yang kedua laporan ya. Laporan itu tolong diselesaikan, ada 3 laporan dan seterusnya ya, nanti ada laporan-laporan yang lain termasuk besok pada saat pengembangan perangkat pembelajaran untuk modul ajar dan nanti untuk rencana aksi untuk PTK ya, kegiatan-kegiatan penelitian dan seterusnya yang ditagihkan di dalam PPG hari kali ini ya. Jadi tolong yang kedua ini adalah lakukan setelah daftar hadir itu unggahlah tugas-tugas itu semuanya dengan selesai. Kemudian yang ketiga ini penting kiranya ya, kata kunci Pak Mas tolong diperhatikan, selalu komunikasi dengan grup. Selalu ikuti irama dengan grup. Ya, jadi kalau Bapak Ibu hilang kontak dengan grup atau tidak terlalu detail di dalam menyimak komunikasi grup, akibatnya nanti tidak tahu apa yang terjadi, perkembangan-perkembangan yang ada selama PPG. Ya, jadi
Komunikasi ini penting, satu untuk menguatkan, ya. Jadi kalau kita merasa ada yang gamang atau ragu atau galau, nah kita itu dengan bersama-sama teman itu bergandengan tangan, ya, di dunia maya, tidak dalam arti sesungguhnya. Kalau bergandengan tangan itu hatinya nyetrum, ya, hatimu dan hatiku dalam frekuensi yang sama. Hatimu dan hatiku saling menyatu, hatinya saja. Jadi akhirnya sangat menguatkan, ya. Kalau kita saling menguatkan, kita itu jadi istiqomah, jadi kuat, ya, jadi berani, jadi tabah, ya, di dalam melaksanakan kegiatan ini sampai selesai. Karena dengan demikian itu kita menjadi tidak berat bebannya, ya. Jadi kita menjadi ringan dan membersamai di belakang kita itu adalah saudara-saudara kita, gitu, ya. Gitu kira-kira, ya. Nanti ini frekuensi kita karena masih pada bagian 2 pengembangan perangkat pembelajaran itu naik terus. Kalau bagian pertama pendalaman materi ini awal isih do bingung. Dosennya ya bingung, mahasiswanya ya bingung, kabeh do bingung. Ajar gak apa-apa, ya, tetapi pada pendalaman materi ini sudah mulai, oh kalau begitu nanti kalau ada yang menyampaikan begini gini, gitu, ya. Ini baru naik grafiknya, nanti setelah itu naik-naik lagi dan seterusnya sampai puncak, baru nanti sampai belakang itu ya puncak terus, ya, ya. Tidak ada terus turun begitu. Oke, ya, itu untuk pengantar hari ini. Kemudian hari ini mahasiswa semua, ya, kita bagi sesinya menjadi 2. Pak Mas jam 9 itu ngajar. Oh, ya. Nanti saya ngajar jam 9 sampai setengah 10, jadi ngajar mahasiswa S1, saya nanti tinggal untuk sesi kita di PPG ini break, ya. Anda nanti bisa istirahat jam 9 sampai setengah 10, hari ini jam 8 sampai jam 9 mulai, kemudian dilanjutkan sesi kedua setengah 10 sampai jam 12. Ya, tuntutan bahwa di situ ada 3 JP atau 2,5 jam itu harus terpenuhi, ya. Oke, kita lakukan saja supaya apa yang menjadi tuntutan itu terpenuhi. Ya, di dalamnya nanti kita ikuti, kita laksanakan dan sebaik-baiknya. Tidak selalu harus high frekuensi, ya, dengan strength atau dengan nyaman saja, ya, santai saja. Kalau ada yang barangkali perlu ditanyakan, dikonfirmasi. Walaupun tidak selalu ada jawabannya. Kalau nanti ada pertanyaan, yang jawab teman-temannya sendiri saja, ya. Pak Mas jawabnya bagian tataran filosofi konseptual teoritisnya saja, ya. Jadi kita menjadi 2 sesi, jam 8 sampai jam 9, kemudian setengah 10 sampai jam 12. Apa yang dilakukan pada hari ini? Ya, yang dilakukan pada hari ini adalah poin 4, ya, pengembangan perangkat, ya. Supaya sama, saya buka dulu, ya. Ini KPA dari Mas Pri itu apa? Ya, di Mas Pri, di kita itu kan ada schedule, ya. Saya share, coba ada enggak di sini share? Oh, ada. Nah, ini, ya, jadi jadwal Mas Pri kepada Pak Mas itu seperti ini. Jadwal daring PPG Daljab kategori 2 tahun 2022, ya. Hari ke-16 Senin 12 September itu materinya adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi ini materi kedua. Yang pertama kemarin kita pendalaman materi. Ya, pendalaman materi itu isinya adalah masalah. Isinya adalah masalah dan alternatif solusi. Hari ini yang kedua itu adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Nanti luarannya itu adalah tentu saja adalah rencana pembelajaran atau rencana aksi namanya. Ya, terus besok itu rencana aksi itu diterapkan di sekolah masing-masing. Ya, waktu kita peer teaching, apa namanya, ya, micro teaching, bukan peer teaching. Kelihatannya ada peer teaching-nya enggak? Bedanya itu antara peer teaching itu ngajar teman-temannya. Ya, kalau micro teaching ngajar di sekolahnya. Ya, jadi kalau peer teaching itu Bapak Ibu ngajar di kelas PPG ini, yang lain sebagai mahasiswa. Ya, Bapak Ibu satu sebagai mendemonstrasikan sebagai guru. Tapi kalau micro teaching maka ngajarnya di sekolah, di kelasnya sendiri, dipraktekkan persis dengan kondisi pada saat Bapak Ibu ngajar. Ya, siswanya sendiri sebagai siswa, ya,
kegiatan pembelajaran topik kimia apa itu ya pada saat itu disesuaikan. Nah, tetapi itu menggunakan hasil pengembangan perangkat pembelajaran yang diselesaikan beberapa hari ini. Ya, jadi ini masih hari pertama untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi awal. Ya, setelah itu Bapak Ibu nanti mengembangkan perangkat pembelajaran beserta lampiran-lampirannya. Kalau di guru penggerak ini namanya modul ajar. Kalau di kurikulum yang lampau 13 ini namanya adalah RPP beserta lampirannya. Lampirannya itu ada 4 ya, materi pembelajaran atau PN ajar, kemudian LKPD, lembar kegiatan peserta didik ya. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran dan yang keempat asesmen soal. Jadi materinya ada 4 itu. Kalau nanti disesuaikan dengan kurikulum kita di kurikulum Merdeka, ya capaian pembelajaran tetapi sama. Ya, capaian pembelajaran dibuat dalam modul ajar, lampiran dari modul ajar ya 4 itu. Ya, di samping itu nanti ada tuntutan untuk pengembangan laporan ya, laporan dari kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran ini. Apa yang dilaksanakan itu ditulis dalam laporan. Nanti Bapak Ibu lihat di dalam LMS. Kemudian submateri yang hari ini itu adalah 4, yaitu eksplorasi alternatif solusi. What is the exploration of solution, alternative solution? Ini adalah kelanjutan dari kegiatan 1-3 pada pendalaman materi. Ya, jadi minggu yang lalu kita sudah sampai pada pengembangan pendalaman materi. Intinya adalah what is your class problem. Apa sih permasalahan kelasmu? Apapun yang Bapak Ibu susun di dalam sistematika kemarin LK1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, itu adalah mengkonstruksi dalam bentuk what is your problem in your class. Nah, apa sih permasalahan di kelas itu? Dari sisi apa? Karena kalau permasalahan itu melebar, ya maka kemarin kan difokuskan sebenarnya itu adalah pada 1, keterpenuhan HOTS, ya keterampilan berpikir tingkat tinggi. 2, keterpenuhan problem solving, ya bagaimana penyelesaian terhadap permasalahan problem solving skill, yaitu menyelesaikan masalah siswa. Kemudian yang ketiga itu adalah permasalahan literasi. Yang keempat adalah numerasi. Jadi PPG ini kata kuncinya memang 4 itu Bapak Ibu. 1, problem solving skill. Yang kedua adalah HOTS. Yang ketiga adalah literasi. Yang keempat adalah numerasi. Ya, that is for speaks problem. Itu adalah ruang lingkup dari permasalahan semuanya. Nanti diambilnya dari boleh dari pembelajaran langsung, boleh dari situasi kondisi pendukung, ya, tetapi mengarah pada kategori 4 tadi. Jadi kalau mengkategori ya 4 tadi. Apa sesungguhnya kendala kalau siswa itu memenuhi problem solving skill, keterampilan menyelesaikan masalah. Apa sih kendalanya kalau siswa itu mau HOTS, higher order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi? Apa sih kendalanya, masalahnya yang ditemukanali pada aspek literasi? Apa sih kendalanya pada siswa ya pada aspek numerasi? Nah, semua yang ditemukanali itu adalah bersumber pada eksplorasi siswa. Tetapi boleh di dalamnya itu terkait dengan pembelajaran guru. Ya, ini nanti strateginya adalah begitu kita menemukanali permasalahan itu pada pembelajaran guru yang bisa berdampak pada siswa 4 aspek tadi rendah, maka itulah yang nanti kita fokuskan pengembangan perangkat pembelajarannya. Gitu ya. Jadi pengembangan 4 perangkat pembelajaran itu mengacu pada analisis kita ya terhadap kelemahan pembelajaran yang ditemukanali pada 4 ruang lingkup kategorisasi tadi. Ya, nanti itu bisa berdimensi atau beraspek pada model belajar, pada media pembelajaran, pada strategi pembelajaran, nah gitu. Maka nanti di pengembangan perangkat itu Bapak Ibu menggunakan model pembelajaran X, media pembelajaran Y, strategi pembelajaran Z, dan seterusnya.
Ya, tetapi itu adalah muara dari ya hilir yang ditemu kenali pada saat Bapak Ibu menganalisis permasalahan. Nah, gitu ya. Jadi secara umum saya merabanya begitu. Nanti Bapak Ibu mesti sudah menangkap lebih jelas, tapi Pak Mas Guri tugasnya adalah memberikan penguatan ya supaya kita semuanya kuat, tidak hanya panjenengan, tidak hanya Bapak Ibu mahasiswa semua, tapi malah justru juga kepada pengajar. Ya, karena kita ditugaskan mengawal kepada Bapak Ibu. Tingkat pengawalan kami strateginya berbeda, tingkat pengawalan Pak Mas dengan Bu Endang strateginya berbeda, sifat karakter kami berbeda. Sama seperti Bapak Ibu di dalam keberterimaan terhadap yang disampaikan instruktur atau pengajar, itu masing-masing akan berbeda. Gaya-gaya di dalam luaran laporan itu pasti akan berbeda. Tetapi keterbedaan itu tidak menjadi permasalahan utama di dalam focusing, strengthening penguatan ya terhadap hasil-hasil yang diharapkan nanti pada luaran PPG mahasiswa ini. Ya, luaran PPG itu apa? Luaran PPG itu adalah calon guru yang siap, calon guru yang memiliki ya gitu ya inovasi. Satu pemahaman dulu deh ya, satu pemahaman terhadap apa itu sesungguhnya problem solving skill, apa itu sesungguhnya literasi, apa sesungguhnya numerasi, apa itu sesungguhnya HOTS, higher order thinking skill. Setelah pemahaman, berikutnya adalah mampu melaksanakan pemahaman tersebut dalam bentuk inovasi-inovasi pembelajaran. Harapannya begitu. Jadi yang namanya PPG dengan penguatan di dalam guru penggerak itu satu jalan, satu alur. Walaupun domainnya berbeda. Kalau guru penggerak itu adalah bagaimana mengembangkan guru-guru yang bisa menggerakkan lingkungannya untuk menjadi pelopor. Tapi kalau PPG ini karena program profesi guru, ya ini adalah proses awal untuk guru-guru dan calon guru ya supaya ya mengetahui ruang lingkup seperti apa guru itu karena ini profesi. Ya, maka lulus dari PPG ini Bapak Ibu kan mendapatkan gelar profesi namanya GR. Ya, SPD GR, Sarjana Pendidikan Guru. Gitu lulus, alumni PPG UNS kok senyum-senyum sendiri. Lah gimana nggak senyum, gelarnya aja GR. Maka senyum-senyum. Oke, last the slide. Kita lihat pada slide ini ya. Hari ini yang bertugas mengampu ada 3, Pak Mas Guri, Bu Endang, dan Bu Bakti. Kelompok 1 anggotanya 13 orang di sini, itu dengan Pak Mas. Kelompok 2 Bu Endang, kemudian kelompok 3 Bu Bakti. Kemudian aktivitas yang kita bersama untuk Bapak Ibu itu mulai dari 4A sampai 4F di sini. Ya. Nah, yang 4A itu daftar hadir. Ayo sekarang ya mumpung Eling karena ini sudah ada di sini, silahkan sambil mendengarkan, sambil ngeklik LMS untuk kehadiran. Ya, menandai kehadiran mahasiswa ini dosen. Kalau mahasiswa ya ngeklik menandai hadirnya sebagai peserta atau mahasiswa PPG. Nah, gitu ya. Ini sifatnya adalah mandiri asinkronus. Nah, jadi tolong jangan sampai lupa. Kemudian yang kedua ini adalah 4E. Saja nih ya tidak hanya 4E ya, mulai dari 4A, 4B, 4C dan seterusnya. Ya, tetapi kegiatan sinkronusnya hari ini itu adalah 4E. Ya, itu diskusi dan penguatan eksplorasi alternatif solusi. Jadi yang diklik itu 4E. Kalau tadi ada yang ngeklik di lain tempat itu namanya salah kamar, bahaya. Ya, salah kamar rumah sendiri tidak apa-apa, salah kamar rumah tetangga bahaya. Ya, makanya namanya tersesat ya di rumah orang. Nah, itu. Tapi kalau di sini 4E ya diskusi dan penguatan eksplorasi alternatif solusi. Kemudian 4F ruang eksplorasi wawancara terkait alternatif solusi. Ya, jadi kita ini bekal untuk eksplorasi alternatif solusi ini ada 4 kalau tidak salah ya. Yang pertama itu adalah kajian literatur. Jadi Bapak Ibu
menggali dari literatur terkait dengan alternatif solusi. Ya, jadi dari literatur permasalahan yang dimunculkan di LK1, LK11 sampai 14 ya. Itu alternatif solusinya apa? Sakjane ya. Bu Levi ya, Pak Hafid dan kawan-kawan. Sakjane itu bahasa Indonesianya apa ya? Seharusnya. Wah, kayak lagu dangdut ya. Seharusnya. Oh ya. Seharusnya ya itu apa yang menjadi kajian literatur itu sudah ketemu di dalam ide Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, Pak, saya nggak perlu kajian literatur karena sudah ada ini di dalam pemikiran saya, betul, nggak ada salahnya. Ya, tetapi yang dimaksudkan bukan itu. Yang dimaksudkan adalah supaya Bapak Ibu membaca terhadap literatur-literatur, updating terhadap perkembangan permasalahan dan alternatif solusi yang ada di dunia literasi. Ya, dari kajian literatur. Nah, kalau ada yang bertanya, Pak Mas, berapa literaturnya? Wah, saya buka di sini. Ada berapa sih literatur yang diminta oleh PPG? Tidak ada jumlahnya. Artinya apa? Itu silahkan. Ya, jadi selama tidak ada hukum yang disebutkan, maka di situ tidak ada keterikatan terhadap hukum spesifik itu. Ya, contoh kalau kita di rumah itu makan itu berapa kali sehari tidak ada hukumnya. Anda mau makan 3 kali, 4 kali, 5 kali sehari tidak apa-apa. Tidak makan pun tidak apa-apa. Saya tadi subuh mau puasa, tapi gara-gara kegiatan sampai jam berapa ya semalam itu, akhirnya saya subuh baru bangun, nggak sempat sahur. Tapi kan niat saya insya Allah ya dicatat. Alhamdulillah, moga-moga ya. Berharap kepada Allah. Ya, jadi kalau kita menggali literatur itu jumlahnya sing pantes baik. Ya, jumlahnya berapa ya? Ojo siji kebangetan. Ya, Pak, saya sudah ada berapa? 1 kebangetan. Ya, literaturnya harus jumlahnya relatif. Ya, relatif itu Pak mau 5 boleh. Pak mau 10 bagus. Pak 25 luar biasa. Pak saya 50 ojo. Waktumu itu tidak hanya untuk PPG, waktumu itu untuk istrimu, waktumu itu untuk suamimu, waktumu untuk siswa saat ini ngajar. Ya, jadi 50 Pak saya, jangan. Mas ini kepantasan saja. Ya, jadi kalau mau literatur, besok kalau meneliti tesis boleh 50, meneliti disertasi boleh 55 tambahi. Tapi untuk PPG cukuplah ya. 10 bagus, 5 rada kurang sidik. Tapi tidak ada ketentuannya. Kalau Bapak Ibu membuat 1 literatur, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi cuma dalam hati saya rasa nih, ini Mas Hafid ngolek literatur sekian jam hanya dapat 1 judul. Gitu ya. Jadi silakan nomor 1 itu sumbernya adalah dari literatur. Nomor kedua adalah wawancara. Ya, wawancara kepada siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolahnya siapa? Kepala sekolahnya sendiri-sendiri. Wong ini PPG itu experiential learning. Experiential learning itu adalah pembelajaran berbasis pengalaman masing-masing, di lokus masing-masing. Nah, model strateginya, modelnya experiential learning, strateginya adalah shadowing. Shadowing itu apa? Membayangi, mengikuti, mengintili. Siapa yang diikuti? Kepala sekolah, guru-guru penggerak yang angkatan awal di sekolahnya masing-masing. Pak, saya guru penggerak angkatan 1. Ya, mengikuti guru angkatan 1 yang lain. Itu namanya, itu experiential learning. Ya. Jadi kita tidak merasa diri kita paling baik, tapi kita selalu shadowing, membayangi kepada kepala sekolah. Pak, kepala sekolah saya malah tidak benar. Ya, yang tidak benar itu jangan dibayangi. Yang dibayangi yang benar-benar saja. Berarti kan kita mau dan bisa melakukan evaluasi, self-evaluation terhadap kondisi sekolah. Ya. Jadi nomor 2 wawancara. Kepada siapa wawancara itu? Kepada kepala sekolah, kepada sejawat guru, kepada MGMP. Di dalam PPG ini ada 2 loh ya wawancaranya. 1 internal, 2 eksternal. Jadi tolong nanti disebutkan saja di dalam laporan bahwa wawancaranya itu 2. 1 internal, yang 2 eksternal. Pak, saya
eksternalnya itu lewat Zoom, itu masalah teknik. Pak, saya lewat telepon, itu masalah strategi. Yang penting wawancara. Ya, Pak, saya menggunakan tulis instrumen, bagus. Namanya wawancara itu ada poin-poin pertanyaan. Ya, kalau jawabannya depth interview, tidak harus jawabannya poin-poin itu saja, tapi pendalaman, namanya depth interview. Jadi kalau nanti ada pertanyaan atau wawancara, tolong Bapak Ibu poin-poin pertanyaannya ditulis. Ya, jadi tidak hanya sekedar saya sudah wawancara, hasilnya ini. Loh, lah terus di anunya transkrip singkatnya mana? Jadi ada wawancara itu tidak harus dikumpulkan di bagian LK, tapi Bapak Ibunya punya dokumen pendukung terhadap wawancara itu. Ya, jadi satu, wawancaranya tolong diterapkan untuk internal dan eksternal. Yang internal itu adalah kepala sekolah dan guru sejawat yang senior, yang Bapak Ibu pandang bisa disediakan sebagai toladan atau bisa menggali terhadap permasalahan, dan kalau bisa gurunya tidak tunggal, ya ada guru 1 dan guru 2, ya kawan-kawan semua yang sudah Bapak Ibu kenal, ya ngajarnya di mana, di situ yang bisa ditanya. Yang kedua adalah eksternal. Eksternal itu orang tua termasuk eksternal, kawan-kawan guru MGMP termasuk eksternal, ya. Jadi tidak satu sekolah tapi dari guru MGMP. Pengawas ini termasuk internal. Jadi kalau pengawas dalam lingkup cakupan sekolah ini termasuk bisa internal, bisa eksternal lah. Ya pokoknya silahkan kalau pengawas Bapak Ibu masukkan eksternal tidak apa-apa. Ya masukkan internal tidak apa-apa. Jadi kalau pengawas ini ya, kategorinya dia bisa 2 ya. Ya kalau dipandang sebagai internal karena dia membersamai sekolah. Kalau dipandang sebagai eksternal karena tidak masuk dalam bagian utama di dalam personal sekolah yang terlibat di pembelajaran. Karena di pembelajaran sekolah itu agennya atau orangnya ya kepala sekolah, guru dan tendik, yaitu siswa itu ya. Jadi ada internal dan eksternal, silakan diwawancarai, jawaban dan hasil wawancaranya nanti ditampilkan, dan itu depth interview ya. Yang dituliskan sebagai bagian penguatan di lampiran laporan itu mestinya adalah hasil wawancara yang sifatnya tidak dalam bentuk kaku, tapi poin-poin pentingnya secara keseluruhan gitu. 1, literasi, 2, wawancara, 3 itu adalah apa ya? Analisis kekuatan dan kelemahan. Ya, analisis kekuatan dan kelemahan. Bagaimana kita menganalisis terhadap SWOT. Kita punya analisis SWOT itu begini loh Cah ya. Jadi jangan bingung. SWOT itu ada 4, strength ya, weaknesses, kemudian opportunity dan threat. Strength itu adalah sisi positif dari internal sekolah, itu strength, tolong dicatat ya. Jadi S itu adalah positif tetapi internal sekolah. Kalau weaknesses itu adalah negatif internal sekolah. Ya, kemudian kalau opportunity ya peluang itu adalah negatif tapi di luar positif tapi di luar sekolah. Yang threat, ancaman itu adalah negatif tapi di luar sekolah. Jadi poin ketiga itu namanya analisis pros and cons ya. Jadi SWOT itu isinya 4 itu, SWOT, strength, weaknesses ya, opportunity dan threat. Strength itu plus internal sekolah ya. Kemudian W, weaknesses itu minus internal sekolah. Kemudian opportunity itu plus eksternal sekolah, di luar sekolah. Kemudian threat, ancaman itu minus eksternal sekolah. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan sekolah di luar SMA 1 Kudus itu ekspansif di dalam menjaring calon siswa, itu masuknya adalah di dalam ancaman ya, berarti threat karena dari luar. Lagi madrasah dan sebagainya itu ya, entah negeri entah swasta itu SMK itu ekspansif dalam menjaring siswa, apalagi yang swasta ya.
Nah, masuk aja diberi seragam. Wah, misalkan seperti itu. Maka bagaimana kita, ini dari sisi input ya, tapi kalau dari sisi pembelajaran ini Bapak Ibu sesuaikan. Ya, jadi analisis pros and cons ini penting supaya nanti kita bisa tahu ya terkait dengan pemikiran ide kita ya terhadap permasalahan itu. Gitu. 1, 2, 3 ya, ada 4, yang satu itu apa ya, nanti kita cek ya, itu semuanya masuk di dalam wawancara ya. Jadi bagian dari wawancara ini itu nanti masuk di dalam eksplorasi alternatif solusi ya gitu. Ruang kolaborasi wawancara terkait alternatif solusi ini sifatnya asinkronus ya. Forum diskusi. Jadi ini asinkronus itu berarti Bapak Ibu tidak ketemu tatap maya, tetapi di forum diskusi. Dan forum diskusi ini karena di situ ada kliknya, maka tolong tinggalkan jejak digitalmu. Jadi jangan kosong. Nanti ada penilaian ini oleh pengajar loh Bapak Ibu ya. Jadi di forum diskusi tolong tinggalkan jejakmu. Apa itu? Jawaban terhadap pertanyaan yang ada di situ. Ya, jadi kalau ada forum diskusi tolong tinggalkan jejak. Tetapi karena jejak ini menjadi catatan digital terhadap hasil Bapak Ibu brainstorming terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh LMS, maka jangan jawabannya singkat-singkat. Ya, maka terus ada jawab, bagaimana kondisi itu di sekolah ini, pembelajaran ini, terus contohnya Bapak Ibu jawabnya kondisinya baik, kualitasnya lancar pembelajarannya, itu tidak diinginkan. Semuanya ya baik, semuanya ya lancar, tapi what is your description? Apa deskripsimu terhadap baik itu? Apa penjelasanmu, explain your data ya terkait dengan lancar itu. Nah, jadi tolong di dalam forum diskusi ini Bapak Ibu memberikan jejak digital yang baik. 1, bukan pendek-pendek kalimatnya. Yang kedua, jangan mengulang hasil tulisan yang sudah terdahulu. Ya, saya melihat loh kok forum diskusinya kok mahasiswa A dengan mahasiswa B sama. Berarti ini di copy. Nah, jangan ya. Silakan baca komen mahasiswa sebelumnya, tapi pikirkan kemudian tuangkan dalam redaksi Anda sendiri. Ya, ini kan ada angkanya, ada jamnya. Berarti yang belakangan itu melihat dan mengambil serta tidak mengubahnya. Gitu ya. Jadi tolong ini pintarlah ya di dalam menuliskan di dalam forum diskusi. Ya, kemudian jurnal harian ya, ini asinkronus, ini dari dosen ya. Jadi Pak Mas Guri nanti wajib menyampaikan hasil kegiatan pembelajaran hari ini di dalam apa namanya jurnal harian mengajar ya. Jurnal harian mengajar ini nanti pertanyaannya seperti pertanyaan Bapak Ibu kok. Apa yang Anda peroleh pada pembelajaran hari ini, apa yang merasa kurang dari pembelajaran hari ini, persis sama. Saya nanti memberikan laporan juga. Ya. Aktivitas mahasiswa. 1, melakukan refleksi, diskusi, dan memperoleh penguatan terkait kegiatan pengelompokan eksplorasi alternatif solusi. Ya, jadi hari ini itu refleksi, diskusi, dan memperoleh penguatan. Penguatan dari siapa? Dari pengajar dan mahasiswa lain. Bagaimana cara menguatkan? Nanti saling bicara. Ya, kita itu bergandengan tangan, tidak mau dilepaskan. Ah, saya mau melepaskan diri. Oh, jangan. Nanti mencarinya susah ya. Jadi kita memberikan penguatan hari ini. Nanti sesi kedua kita berikan kesempatan untuk Bapak Ibu untuk bicara masing-masing ya. Tapi ini 8.53. Jadi nanti hari ini kita cukup mendengarkan Pak Mas dulu ya. Melakukan refleksi, diskusi, dan memperoleh penguatan terkait pengelompokan eksplorasi alternatif solusi dan kajian literatur untuk mengeksplor alternatif solusi yang telah dilakukan. Karena kesempatan diberikan pada mahasiswa, nanti mahasiswa aktif. Pak, nanti kalau saya menyampaikan ternyata sudah disampaikan oleh yang sebelumnya, ya tidak apa-apa. Ya, terutama nanti kalau ada yang baru. Ya, kalau yang disampaikan sudah yang lama, barangkali konteksnya berbeda. Karena sekolah itu memiliki ciri-ciri karakter yang berbeda, ciri-ciri si kondom yang berbeda.
situasi, kondisi, dan domisili yang berbeda. Nah, gitu ya. Maka nanti kita akan saling menguatkan terhadap alternatif solusi ya, dan kajian literatur tadi. Nomor 2, melakukan wawancara terkait alternatif solusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, dan pakar yang ditentukan secara mandiri. Oh, pakar. Pak pakar itu kriterianya apa? Ya, Bapak Ibu melihat dari sisi profesionalitas saja ya. Pak, apakah S1 boleh pakar? Boleh. Pak, apakah S2 boleh pakar? Boleh. Pak, apakah S3 boleh pakar? Insya Allah. Ya, jadi kalau di sekolah Bapak Ibu ada yang S3, ya pakar. Ada yang S2, ya pakar. Ya, ini khusus S2 ini saya kira SMA negeri sudah banyak. Ya, kalau di Kudus tempatnya Mas Hafid ini mahasiswanya Pak Mas semua. Ya, Pak Hilmi, Bu Novi, ya itu mahasiswanya Pak Mas. Jadi Mas Hafid nanti silakan tanya-tanya wawancara terkait dengan masalah. Tanyanya itu ya jangan formal-formal banget tuh. Emoh gurune ya ditakoki formal-formal. Saya ingin bertanya, harus formal itu jangan. Ya, Dapat salam ambil. dari Bu Novi Pak kemarin. Oh iya. Sama Pak Arif, temannya Pak Arif katanya. Oh iya Pak. Teman angkatannya Pak Arif. Ya, salam balik. Assalamualaikum. Iya, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya. Bawa kopi, bawa teh. Ayo Bu, minum kopi. Terus wawancara. Tolong HP-nya direkam supaya nanti kalau ada ide-ide yang khusus tidak lupa. Jadi HP-nya direkam ya, dibaca. Saya izin rekam ya untuk podcast. Waduh gitu. Nah, ini amanat dari siapa? PPG. Siapa pengajarnya Pak Mas? Mesti mau ya gitu. Kalau tidak mau laporkan. Jadi silahkan Bapak Ibu wawancara Bu kemarin. Wawancaranya isinya ya sama seperti Bapak Ibu mengkristalisasi masalah itu. Nah, termasuk alternatif solusi. Ya, pasti karena mereka punya pengalaman lebih, karena punya pengalaman konseptual teoritis. Kalau dia pakar, pengawas itu pakar. Kalau saya diklat kepala sekolah, yang dimaksudkan untuk pakar itu ada 3 atau 4. Yang pertama adalah dosen. Yang kedua adalah widya iswara. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ada di sekitar lingkungan Bapak Ibu dosen terus melakukan wawancara dengan yang bersangkutan itu bagus. Walaupun konteksnya barangkali umum. Ya, tidak selalu konteksnya adalah sesuai dengan sekolah di tempat Bapak Ibu. 1 dosen, yang kedua widya uswara, yang ketiga adalah guru-guru sejawat yang punya kualifikasi pendidikan dan kompetensi khusus. Misalkan beliau adalah alumni guru penggerak sudah lulus, apalagi sampai fasilitator, apalagi sampai pengawas sekolah itu jelas dia pakar. Ya, jadi 1 dosen, 2 adalah widya uswara, 3 adalah guru-guru yang secara kualifikasi dan kompetensi memiliki kemampuan itu. Yang keempat ya pengawas tadi, pengawas sekolah. Ya, jadi pakar ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sharing ya terkait dengan permasalahan itu secara komprehensif. Saya kalau diskusi dengan guru-guru dengan topik khusus, tidak pernah berhenti kalau terkait misalkan anggaran. Bagaimana RKAS disusun? Wah, masalahnya banyak sekali. Ya, bagaimana proyek profil pelajar Pancasila dikembangkan? Ya, termasuk mengangkat tema khusus dalam bidang rekayasa teknologi atau kewirausahaan itu tidak habis-habisnya. Ya, jadi sempit seperti itu penting supaya nanti kita mendapatkan poin-poin ya. Itu kalau di tema yang lain. Kalau kita temanya permasalahan sekolah yang ada hubungannya dengan problem solving skill, HOTS, literasi dan numerasi. Saya pernah ditugaskan kementerian ya untuk melihat kondisi pembelajaran menuju rencana SMP rujukan ya dulu itu di Sumatera Utara. Saya temui di sana kelas 7 dan kelas 8 ada anak-anak yang bukan ABK tetapi belum bisa membaca. Nah, coba ini what is your solution? Anak kelas 7, kelas 8 sudah melampaui pembelajaran SD kelas 1 sampai kelas 6. Tapi begitu kita cek dia belum bisa membaca dan bukan ABK. Saya jadi mikir ini seperti apa ya, yang salah apa sih pembelajaran kita itu.
Burung iso moco, maksudnya membaca, kalau membaca bisa, tetapi memahami konteks itu tidak bisa. Memahami konteks. Jadi kalau dibuat soal cerita gitu dia tidak paham sama sekali. Kalau membacanya bisa. Literasi itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ya, yang pertama adalah pengenalan, ya, simbol, huruf dan sebagainya. Yang kedua adalah pemahaman konsep. Yang ketiga penerapan. Jadi kalau dia sudah menerapkan pada kondisi yang lain itu literasi. Ya, tataran tertingginya itu ya mengcreate. Jadi kalau siswa itu sudah mampu mengcreate itu tataran literasi tingkat tinggi. Jadi kalau di sekolah Bapak Ibu hanya literasinya ayo 15 menit membaca, itu baru tingkatan literasi nomor 2. Ya, jadi belum sampai mengcreate. Tapi kalau sudah ayo kita mengembangkan puisi, membuat karya apa yang kecil gitu, itu mengcreate, itu literasinya sudah tinggi. Nah, di SMP di Sumatera Utara itu ada tidak banyak sih, ada 1-2 itu sekolah negeri ya kelas 7 kelas 8 belum bisa literasi membaca, memahami terhadap konteks. Jadi ada kalimat sederhana ini maksudnya piye iki gak ngerti. Kalau dia membaca itu ya ngerti sepatah-sepatah gitu. Jadi apa ya namanya? Di pembelajaran kelas 1 sampai 6 itu dia naik terus gitu. Tuntutan bahwa naik kelas 100% itu dipatuhi oleh sekolah, termasuk lulus 100%. Jadi memang kadang-kadang itu kita harus meletakkan pada posisinya ya, ketuntasan belajar itu memang harus diterapkan, tetapi kan harus ada remediasi gitu. Nah, ini seperti ini contohnya ya. Jadi permasalahan itu melakukan wawancara alternatif solusi dengan guru kepala sekolah, pakar tentukan cara mandiri mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Jadi silakan dibuka alternatif LK 2.1 ya, eksplorasi alternatif solusi. Nanti dipresentasikan. Nah, hari ini nanti kita ya sharing proto ya awal, karena itu kan belum jadi, tetapi ide-ide saja. Walaupun kemarin kan pemikirannya pasti sudah ada ya. Aktivitas mahasiswa melakukan refleksi, diskusi, memperoleh penguatan. Ini aktivitas dosen membimbing mahasiswa dalam melakukan refleksi diskusi ya. Kemudian membimbing mahasiswa dalam melakukan wawancara. Nanti silahkan kalau membuat wawancara itu indikator pembelajaran, indikator wawancaranya apa, cara membuat wawancara bagaimana, nanti kita sampaikan ya, atau sekaligus Bapak Ibu nanti menyampaikan idenya untuk wawancaranya seperti apa, untuk kajian literaturnya seperti apa gitu. Boleh nanti diskusi, boleh Bapak Ibu kalau sudah dalam bentuk tulisan LK21 itu awal, tema-temanya ada, silahkan, atau membuka LK awal juga enggak apa-apa, LK 1.4 misalkan. Tapi nanti diarahkan untuk secara verbal, menyampaikan secara oral, secara lisan, ide untuk alternatif solusi juga enggak apa-apa. Ya, jadi hari ini itu hanya awal, belum sampai ke arah presentasi. Tapi kalau Bapak Ibu nanti presentasi LK itu bagian berikutnya. Ya, itu. Nah, terus LK-nya itu 2.1. Eksplorasi alternatif solusi. Kemudian ini rombelnya 35 dibagi menjadi 3. Setiap kelompok ada 1 orang dosen, dilaksanakan dalam 7 JP. Ya, 7 JP itu terdiri dari 3 dan 4 JP ini. Ya, 4E dan 4F. Jangan menyelesaikan yang lain. Maksudnya boleh sih menyelesaikan, tapi jangan diunggah di LMS. Anda itu, Pak, boleh enggak saya mendownload semua LK? Saya isi semua. Boleh, enggak ada masalah. Tetapi belum saatnya. Tapi nanti kalau itu pada saat pembelajaran terus Bapak Ibu sudah berpikiran ke sana kan bagus. Ya, tapi ya jangan diunggah dulu. Mas Pri kemarin kan bilang, "Loh kok sudah Anda unggahan?" Ya, padahal belum dilakukan diskusi dengan dosen gitu, ya. Baik, saya stop share. Nah, saya kira itu untuk sesi pertama, ini sudah jam 9. Kita tidak ada pertanyaan, ini sudah jam 9 soalnya. Nanti pertanyaannya sesi kedua saja. Pak Mas harus masuk di kelas ya. Silakan Bapak Ibu siapkan pertanyaan untuk Pak Mas. Kalau tidak ada jawabannya yang jawab temannya. Ya, silakan juga Bapak Ibu siapkan untuk isian awal untuk LK21 yang isinya itu adalah
apa tadi ya? Ya alternatif solusi dalam bentuk wawancara, piye, literatur gimana gitu. Ya, prototipe saja. Ya, jadi tolong nanti singkat-singkat saja, tapi kalau bisa sih semuanya berbicara gitu ya. Terus saling menguatkan. Ya, ini direkam nanti menjadi catatan PPG untuk keterselesaian bagian 4 ini. Demikian Bapak Ibu semua, ya pertanyaannya dicatat, disampaikan nanti pada sesi kedua. Saya izin untuk melanjutkan aktivitas di kuliah S1, sudah menunggu sudah WA ini. Nanti kalau saya jawab saya PPG, nanti dia rasan-rasan mahasiswa PPG itu gimana? Wah, kan yang kena kita semua, padahal yang kena ini Pak Mas harusnya ya. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf, ketemu lagi jam 9:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Setengah 12 mungkin ya, Pak? Setengah 11. Setengah 11. Iya. 10.30. Oke. Makasih, Pak. Saya N ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Mas.